Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-6 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Kaifiyat Talabil Ilmi Syar'i, cara belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, khusus kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, hafizahullah ta'ala, dan juga para stafnya yang sudah memfasilitasi kajian ini. Semoga kita semua diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara belajar ilmu agama. Di dalam kajian ini nanti kita akan menyebutkan tata cara belajar ilmu agama. Akan tetapi harus diingat bahwa ilmu agama di dalam agama Islam adalah hal yang sangat diagungkan. Ini poin pertama yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa ilmu agama di dalam agama Islam kedudukannya penting. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang pertama dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu agama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Ayat ini ayat pertama diturunkan terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini menunjukkan perintah, motivasi untuk belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama harus dengan membaca. Iqra, bacalah. Kemudian yang kedua, harus kita yakini tentang keagungan ilmu agama, bahwa seorang manusia, terutama muslim, sangat berhajat kepada ilmu agama lebih dahsyat daripada hajatnya kepada makan dan minum. Seorang muslim harus meyakini di dalam qalbunya bahwa ilmu agama lebih dia hajatkan, lebih daripada makan dan minum. Coba perhatikan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam
yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, berkata, "An-nasu ila al-'ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab." لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Yang artinya manusia kepada ilmu lebih berhajat daripada hajatnya kepada makan dan minum. Karena seseorang berhajat kepada makan dan minum sehari, semalam mungkin 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin hanya 3 kali. Tetapi hajatnya kepada ilmu sebanyak nafas. Hajatnya kepada ilmu sebanyak nafas. Karena semua aspek kehidupan seorang muslim harus didasari oleh ilmu agama. Dari mulai akidahnya, keyakinan qalbunya, ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalahnya, hubungan antar sesama manusia, bahkan dengan hewan, atau adab dan akhlaknya. Semua dibangun di atas ilmu agama. Di sini menunjukkan bahwa kedudukan yang penting dan agung di dalam diri seorang muslim tentang ilmu agama. Kemudian yang ketiga, ilmu agama adalah penunjuk jalan untuk beramal ibadah. Para ulama mengatakan al-ilmu sabiqul amal wa dalil. Ilmu agama adalah penunjuk jalan. Dia bagaikan supir yang menunjuki jalan seorang hamba. Mana jalan yang harus dia lalui, mana jalan yang harus dia jauhi. Hanya ilmu agama yang bisa menuntun seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Yang artinya, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah untukmu, untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ilmu dulu, baru setelah itu mengucapkan la ilaha illallah, baru setelah itu beramal istighfar. Makanya Imam Bukhari rahimahullah mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum beramal dan berucap. Ilmu adalah penunjuk jalan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana seorang berakidah yang benar kepada Allah. Siapa sih Allah itu? Orang yang mengatakan u'minu billah, saya beriman kepada Allah. Apa hal-hal yang harus dia yakini saat dia menyatakan saya beriman kepada Allah? Itu harus dengan ilmu agama. Kemudian saya beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirnya, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu semua harus di atas ilmu agama. Ibadahnya dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, kemudian ibadah-ibadah lisan, baca Quran, berdoa, berzikir, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ibadah-ibadah qalbu, seseorang mencintai Allah, al-mahabbah. Seorang bertawakal kepada Allah, bersandar qalbunya sebenar-benarnya kepada Allah untuk dapat kebaikan atau tertahan mudarat. Seseorang berharap, takut, bersyukur, bersabar, dan seluruh amalan-amalan qalbu itu harus di atas ilmu agama. Kemudian
Amalan-amalan lahiriah yang saya sebutkan tadi, semuanya harus di atas ilmu agama. Karena kalau seandainya tidak ada ilmu agama, maka kita akan seperti kaum yang disebut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang sesat yang beramal tanpa ilmu. Para ulama mengatakan, man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari para ahli ibadah kita, semangat ibadah tapi tanpa ilmu, maka dia bagaikan keserupaan dengan orang Nasrani yang berilmu, yang beribadah tanpa ilmu. Di sini letak pentingnya, urgensinya ilmu agama. Seorang bermuamalah, muamalah hubungan antar sesama manusia, hubungan dia dengan istri. Apa hak-hak suami, apa hak-hak istri, orang tua dengan anak, apa kewajiban orang tua, apa kewajiban anak, hubungan saudara dengan saudara, bahkan yang lebih besar lagi hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Itu semua diatur dalam agama Islam sedemikian rupa, serinci mungkin di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini letak pentingnya ilmu agama. Seseorang, ilmu itu bagaikan penunjuk jalan bagi dia. Tidak bisa dia untuk berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, bermuamalah di atas syariat Islam, beradab dan berakhlak kecuali dengan ilmu agama. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab buang air besar dengan ilmu agama. Makanya ketika orang-orang Yahudi mencela Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyukum kulla syai'." Hei Salman, benarkah nabimu mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Na'am, 'allamana kulla syai' hatta al-qira'ah." Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala hal, sampai adab buang air besar diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alla nastaqbila al-qiblah bi gha'ib wala baul. Kita tidak menghadap ke kiblat saat kita buang air besar atau buang air kecil. Ilmu agama adalah penunjuk jalan di dalam adab dan akhlak. Sekarang yang terjadi di masyarakat, penyimpangan-penyimpangan adab dan akhlak, bahkan sebelumnya penyimpangan akidah, kesyirikan, kebid'ahan, kemudian penyimpangan-penyimpangan akhlak seperti ketidakperawanan seorang muslimah. Di zaman sekarang sudah menjadi biasa seorang wanita muslimah tidak perawan. Ini kejadian dan keadaan tidak boleh didiamkan oleh ahli agama, ahli ilmu agama. Harus merasa resah dengan hal itu. Harus didakwahkan kepada umatnya bahwa salah satu hal yang mendatangkan bencana bala adalah ketika perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Para perempuan tidak lagi perawan dengan cara yang sah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin qad lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wa al-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina wa." Tidaklah nampak perbuatan zina di sebuah kaum kecuali kemudian sampai mereka menampakkannya. Sudah biasa nampakkan. Sampai mereka memperlihatkannya di hadapan khalayak ramai. Sudah biasa. Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan penyakit yang belum ada sebelum mereka. Itu semua bisa diobati dengan ilmu agama. Penyimpangan pembunuhan. Pembunuhan adalah dosa paling besar setelah kesyirikan. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, "La a'lamu dzamban a'zama ba'da syirki billah min qatli nafs bighairi haqq." Aku tidak pernah mengetahui sebuah dosa
yang lebih besar setelah melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh seseorang tanpa kebenaran. Asal bunuh, asal pukul, mendapati pencuri motor di masjid langsung dipukul sampai mati. Ya akhi, dia muslim. Meskipun dia mencuri, dia muslim. Maka yang memukulinya sampai mati itu pembunuh. Lebih besar daripada dosa mencurinya. Kenapa bisa seperti itu? Orang-orang tidak tahu ilmu agama. Maka ilmu agama adalah penuntun jalan dalam segala aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, atau perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah dengan ilmu agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensinya ilmu agama yang keempat adalah yaitu, jadi yang pertama tadi dia adalah ayat pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Yang kedua, dia adalah hajat yang sangat diperlukan oleh seorang manusia lebih daripada makan dan minumnya. Yang ketiga, dia adalah penuntun jalan bagi seorang muslim. Akan sangat berbeda yang berilmu agama dengan yang tidak berilmu agama dalam menghadapi nikmat atau menghadapi musibah. Cek saja dalam kehidupan kita. Orang yang dapat nikmat kemudian dia berilmu agama, dia akan tahu apa yang harus saya lakukan dengan nikmat ini. Karena dia mengetahui bahwa semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An ilmihi fima fa'al, an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqa, an jismihi fima ablah. Tentang umurnya dia gunakan untuk apa? Tentang ilmunya dia amalkan bagaimana? Tentang hartanya dia dapat di mana dan untuk apa? Harta ada 2. Yang keempat, tentang jism, badannya dia gunakan untuk apa? Orang yang berilmu agama dia akan tahu betul ini nikmat saya gunakan untuk apa. Di antaranya mata. Mata ini nikmat terbesar oleh Allah. Saya tantang antum semua di sini. Kalau seandainya ada orang beli mata antum, saya antum tidak akan pernah mau dibeli matanya. Nikmat terbesar yang Allah pernah berikan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata? 2 mata. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika membaca ayat ini pada suatu malam saat sholat malam beliau menangis sampai pagi. Ketika ditanya, ma'abkai, apa yang membuat engkau menangis membaca 2 ayat tentang mata? Kemudian beliau berkata, lihat, perhatikan, nikmati mata dengan menggunakan mata tersebut untuk melihat hanya yang halal, yang diridhai oleh Allah. Beliau mengatakan, hal bitta lailah an ja'ala laka 'ainaini syakiran lillah, hal bitta lailah syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah? Allah telah menjadikan untukmu 2 mata yang dengannya kamu bisa melihat. Sekarang kita tidak bisa merasakan dengan maksimal nikmat mata. Karena kapan terbenam matahari di zaman sekarang, kapan terbenam matahari kita tinggal pencet kemudian kita bisa melihat lagi. Coba tidak ada listrik ini semua. Gelap. Akan terasa betul bagaimana nikmat mata itu di siang hari. Orang yang berilmu agama dia akan tahu bagaimana nikmat yang dia dapatkan dia gunakan untuk apa. Dan sebaliknya, orang yang berilmu agama dia akan tahu betul bagaimana dia menghadapi musibah. Bagaimana dia menghadapi musibah. Seperti seorang salaf mengatakan, inni usabtu bi musibah fa ahmadullah azza wa jalla 4 marrat. Aku mendapatkan musibah dan aku
bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut 4 kali. Ini tidak muncul kecuali dari ilmu agama. Dapat musibah malah bersyukur. Yang pertama, ahmadullah an waffaqani lis-sabri alaih. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk kepadaku untuk bisa bersabar. Dan orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Wa ahmaduhu ta'ala an waffaqani lil-istirja' lima fihi min ats-thawab al-'azim. Dan aku bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku agar aku bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah pertama kali datang kepadaku. Dan itu tidak bisa kecuali di atas ilmu agama. Kenapa? Karena dengan saat musibah pertama kali datang dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan mendapatkan ilmu agama, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah hadhil musibah la a'zama minha, bahwa musibah ini tidak lebih besar daripada yang aku rasa sekarang. Oh, ternyata musibahnya ini saja. Yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah atas musibah ini. Allah tuj'ala musibati fi dini, bahwa musibahku tidak di dalam urusan agamaku, hanya urusan dunia. Hanya urusan harta hilang, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makan, kekurangan harta, rasa takut, hanya urusan dunia. Adapun urusan akhirat, urusan agama, alhamdulillah aku tidak terkena musibah, tidak terkena kesyirikan, tidak mendapatkan, tidak semangat bermaksiat, tidak kecanduan maksiat, tidak meninggalkan sholat. Itu musibah besar. Ini semua Bapak Ibu saudara-saudari pentingnya ilmu agama. Yang terakhir, urgensinya ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Perhatikan baik-baik perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, wa qauluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wadihud dalalah fi fadlil ilm, lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bitalabil izdiyad min syai' illa minal ilm. Ini ayat jelas penunjukannya akan keutamaan ilmu agama. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Sebelum kita belajar cara belajar ilmu agama, harus ada dulu pengagungan terhadap ilmu agama. Kalau tidak, kita tidak mau belajar ilmu agama. Harus ada dulu pengagungan terhadap ilmu agama. Saya jujur saja, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kurikulum pendidikan di sekolah kita, terutama sekolah umum, SD, SMP, SMA, sangat sedikit porsi agama. Sangat sedikit. Makanya harus ada kesadaran dari kita semua bahwa ilmu agama itu penting. Sangat penting. Bermanfaat dunia akhirat. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua, sebelum kita membicarakan cara belajar ilmu agama, maka kita harus
memotivasi diri kita untuk belajar ilmu agama. Dengan cara apa? Mengetahui keutamaan belajar ilmu agama. Kalau tadi keutamaan ilmu agamanya, sekarang keutamaan belajar ilmu agamanya. Apa keutamaannya para ikhwan yang dirahmati Allah? Perhatikan baik-baik. Belajar ilmu agama adalah ibadah yang mengalahkan seluruh jenis amal ibadah sunnah. Lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Ini keutamaan menimba ilmu agama. Sekali lagi, yang poin pertama saya jelaskan tadi adalah keutamaan ilmu agama, urgensi ilmu agama. Sedangkan yang ini keutamaan belajar ilmu agama, agar kita semangat belajar ilmu agama. Karena ada sebagian orang, Pak, jangankan belajar ilmu agama, Al-Quran saja, belajar Al-Quran saja tidak lancar. Padahal umurnya sekarang 20-30 tidak lancar membacanya. Dan saya sering mengatakan, yang maksud saya lancar baca Quran adalah seperti Imam Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah, itu lancar. Jangan ngaku lancar kalau belum seperti beliau. Yang kalau baca 1 juz setengah jam. Dengan begitu dia mudah hatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Saya sering mengatakan, orang yang paling sedih saat bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Kenapa? Karena Imam Malik rahimahullah mengatakan, dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Telah masuk bulan Ramadan, dia bulan membaca Al-Quran. Pernah datang dulu, saya masih di Arab Saudi, ada orang berkata, "Ustaz, saya ini bisa baca Quran tapi tidak lancar. Mohon bimbing saya." Saya katakan, asal Bapak sabar, silahkan datang ke kantor setiap habis maghrib. Datang dia. Tidak berapa lama, Pak, belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu selesai dia, lancar dia, pulang. Habis itu tidak terlihat lagi wujudnya. Suatu saat dia WA saya, "Ustaz, alhamdulillah, ini Ramadan adalah sudah 2 kali saya menghatamkan Al-Quran." Ya akhi, belajar ilmu agama, semangat belajar ilmu agama. Lihat perkataan seorang tabi, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau berkata, "Ma'ubidallah syai' afdal minal ilmi." Allah tidak pernah diibadahi dengan ibadah apapun yang lebih afdal daripada menimba ilmu agama. Semangatkan di dalam qalbu, saya harus belajar ilmu agama. Semangatkan di dalam qalbu, saya harus meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Ustaz, caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan belajar ilmu agama di antaranya juga adalah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menempuh barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, Allah pasti sahala fi'ul madhi fi mahalli jawab syart. Sahala adalah kata kerja yang sudah lampau dalam jawaban sebuah syarat dari perkataan sebelumnya. Yang itu kalau disebutkan dalam redaksi sebuah ucapan, maka menunjukkan kepada keniscayaan. Pasti Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Tidak ada yang tidak ingin dimudahkan jalan menuju surga. Cara agar dimudahkan jalan menuju surga adalah belajar ilmu agama.
Belajar ilmu agama. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Terutama Bapak Ibu yang sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah umum. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Demi Allah, kurikulum kita belum mencukupi untuk kita sebagai seorang muslim yang benar-benar paham tentang rukun Islam, rukun iman. Belum benar-benar paham dengan kurikulum yang ada. Harus ada tambahan untuk pembelajaran hal tersebut. Nah, agar semangat, saya sekarang menyemangati Bapak Ibu. Orang yang belajar ilmu agama dimudahkan jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, keutamaan menimba ilmu agama. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan di situ dalam bentuk nakirah. Wa nakirah fi siyakin wa nakirah yadullu 'ala al-umum. Yang artinya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, urusan usaha, urusan agama, urusan diri sendiri, istri, anak-anak, ekonomi, kesehatan, yang diinginkan oleh Allah kebaikan, siapa mereka? Yufaqihu fid-din. Orang yang dipahamkan oleh Allah ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama. Bahkan perhatikan baik-baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, "Wa kullu man arada Allah bihi khairan la budda an yufaqihahu fid din. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, harus Allah pahamkan kepadanya agama. Siapa yang tidak paham dalam agama, tidak diinginkan oleh Allah kebaikan. Sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Berapa prosentasi ilmu agama yang kita pahami dengan baik dan benar, bukan katanya. Karena kita memang belajar dengan kitab di hadapan seorang ustadz atau guru agama, bersimpuh, karena itulah metodologi yang paling benar di dalam menimba ilmu agama, yaitu talaqqi syafahiyah. Langsung belajar ilmu agama dari seorang guru, duduk bersimpuh. Itu dicontohkan langsung oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi contoh bagi umat Islam. Begitulah belajarnya ilmu agama. Adapun sekarang, saya mohon maaf, yang biasa nonton reels, yang biasa nonton short, reels Instagram, short di YouTube, TikTok, video-video pendek. Iya, itu adalah sebuah pengetahuan. Mungkin bisa jadi motivasi. Tetapi kalau yang kita bicarakan adalah dasar ilmu agama, membangun sebuah kerangka dasar ilmu agama, sehingga seorang muslim berpribadian sebagai seorang muslim yang berilmu agama, bukan begitu caranya. Saya ulangi, video-video pendek tersebut, iya, dia bermanfaat untuk motivasi, untuk nasihat, untuk pengetahuan. Tetapi untuk membangun kerangka ilmu agama, tidak dengan seperti harus duduk bersimpuh, baca sebuah kitab sampai selesai. Begitu ulama-ulama Indonesia dahulu mengajari kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan beliau mengatakan juga di dalam kitab Jami'ul Masail, la yakunu min ahli sa'adah illa man faqqahahu fid din. Ini tadi pagi saya sudah singgung. Seseorang tidak akan termasuk orang yang bahagia, tidak akan pernah bahagia kecuali orang yang paham ilmu agama. Apa maksudnya? Gini para ikhwan, kita ini
Para ulama mengatakan ada riwayat yang berkata bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya, apa makhluk yang paling kuat di atas muka bumi ini? Ada yang mengatakan besi. Kemudian, tetapi besi bisa meleleh dengan api. Berarti makhluk yang paling kuat api. Kemudian, tetapi api bisa dipadamkan dengan air. Berarti air makhluk yang paling kuat di atas muka bumi. Tetapi air bisa diangkut dengan angin. Menjadi awan, menjadi hujan. Berarti makhluk yang paling kuat adalah angin. Tetapi angin ini bisa dihalau oleh manusia. Berarti manusia makhluk yang paling kuat. Tetapi manusia akan sangat kalah dengan satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Apa itu? Rasa resah, gelisah, rasa gham. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan dari rasa resah dan rasa sedih. Resah itu adalah makhluk Allah yang paling kuat. Dan para manusia ketika mendefinisikan kebahagiaan, antum tahu apa definisi bahagia? Bahagia adalah tidak resah. Itu bahagia. Itu disebutkan oleh para ulama. Inti kebahagiaan tidak resah. Nah, kita kaitkan dengan menimba ilmu agama. Seseorang tidak akan pernah bahagia. Selalu hidupnya resah, gelisah, gundah, gulana, tidak tenang, napas pendek, tidur tidak tenang, tidur tidak nyaman. Padahal di rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi resah. Itu berarti tidak bahagia. Kapan dia bisa bahagia? Ketika dia berilmu agama, yang dengan ilmu agama tersebut dia bisa menghadapi keadaan-keadaan. Saat dapat nikmat dia bersyukur, saat dia dapat musibah dia bersabar. Dengan ilmu syukur dan ilmu sabar. Di sini letak pentingnya atau keutamaan belajar ilmu agama. Jangan malas, Pak, belajar ilmu agama. Terakhir, keutamaan belajar ilmu agama adalah, perhatikan baik-baik, terutama para pemuda. Kalau saya sebut para pemuda, Ibnul Jauzi membagi manusia itu 5 fase dalam hidupnya. Umur 1 sampai 15. Ini masa kanak-kanak. Umur 15 sampai 35. Ini masa muda. Umur 35 sampai 50. Ini masa kuhul namanya, masa matang. Umur 50 sampai 60 peratua. Kalau sudah peratua ini, sudah persiapkan diri. Jangan terlalu banyak scroll TikTok. Persiapkan diri untuk bertemu dengan kawan-kawanmu yang sudah mendahuluimu. Umur 60 sampai 70 itu adalah masa tua. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan al-amru al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur. Perintah untuk memperbanyak ibadah di akhir umur. Itu saat orang berumur berapa? 60 ke 70. Itu kalau orang 60-70 masih mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, leha-leha, masih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat, itu tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lewat di umur. Nah, yang saya ingin bicarakan tadi, para pemuda terutama, tuntutlah ilmu agama. Perhatikan perkataan seorang tabi'i Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqil Qarawi wa Adabis Sami'. Beliau berkata, adraktu bil Kufah 4,000 syabin yatlubuna al-ilm. Aku mendapati di kota Kufah 4.000 pemuda yang umurnya kapan tadi? 15 sampai 35. 15 sampai 35. Mereka seluruhnya
menimba ilmu agama. Nah, untuk semangat menimba ilmu agama saya tambahkan lagi keutamaan menimba ilmu agama. Kita ini orang-orang yang selalu melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan dosa, bukan hanya mukhti sekali enggak, tetapi khata', orang yang selalu melakukan dosa dengan lisan, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan, selalu melakukan dosa. Kemudian beliau berkata, kata beliau, oleh karena itu kita sangat memerlukan untuk dihapuskan dosa tersebut. Dengan menimba ilmu agama dihapuskan dosa tersebut. Bagaimana caranya? Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan di lautan, semut-semut di lubang-lubangnya beristighfar untuk orang yang berilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Orang yang berilmu agama pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, walakin warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Dan sesungguhnya para ulama, para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu berarti dia sudah mengambil warisan yang sangat banyak dari para nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu, yang diawali dengan menimba ilmu agama, berilmu agama akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit. Siapa mereka? Para malaikat. Berapa jumlah mereka tidak bisa dihitung. Di atas sana ada Al-Baitul Ma'mur, sebagaimana di dunia ada Al-Ka'bah Al-Musyarraf. Di atas langit tanah, di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak keluar. Kemudian diganti dengan yang lain 70.000 lagi. Setiap hari 70.000. Berapa jumlah yang banyak? Sebanyak itu akan memintakan ampun untuk kita. Neraka Jahannam, Sirat, adalah jembatan di atas neraka Jahannam, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam. Kemudian ditarik oleh 70.000 tali kekang. Setiap satu dari 70.000 tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berapa jumlah malaikat? Sangat banyak. Sebanyak itu yang beristighfar untuk orang yang menimba ilmu agama. Lailatul Qadar, para malaikat turun dan jumlah mereka, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa inna 'adadal malaikah fi tilkal lailah ka'adadil hasa." Jumlah mereka, para malaikat yang turun pada Lailatul Qadar, sejumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ini. Sebanyak itu memintakan ampun untuk orang yang menimba ilmu agama. Saya setelah menyebutkan ini, saya tidak percaya ada orang yang malas untuk menimba ilmu agama. Belum lagi seluruh penduduk bumi, manusianya, hewannya, ikan di lautan. Satu spesies ikan saja jumlahnya jutaan. Belum macam-macam spesies yang lain. Berapa banyak yang akan memintakan ampun. Semut, tidak, makhluk yang tidak pernah bisa dihitung. Semuanya akan mintakan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Sekarang kita masuk kepada tema kita adalah, sudah Ustaz? Azan habis waktunya. 10 menit. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cara belajar ilmu agama. Ini inti pembicaraan. Kalau tadi mukaddimah, pendahuluan. Dan saya itu sering sekali diprotes oleh panitia. Ustaz ini kalau ceramah panjang lebar, pendahuluannya panjang daripada isinya. Taib, yang penting
Cara pertama, harus memperbaiki niat saat belajar ilmu agama. Dan niat yang benar saat belajar ilmu agama adalah belajar ilmu agama dengan ikhlas. Ikhlas dalam menimba ilmu agama yaitu meniatkan mengangkat kebodohan tentang agama Islam dari diri agar bisa beramal sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang benar dan ikhlas dalam menimba agama. Dan ini adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairik wa tahqiq ridha Allah azza wa jalla. Meniatkan di dalam diri ikhlas dalam menimba ilmu agama. Caranya bagaimana? Meniatkan agar hilang kebodohan tentang tauhid, hilang kebodohan tentang ibadah sholat, bagaimana sebenarnya tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum, tata cara mandi besar, yang bukan hanya ikut-ikutan. Ini perhatikan, saya punya cerita. Ada orang yang baru berhijrah, baru kenal dakwah, baru ingin istiqamah, tapi belum belajar ilmu agama. Lihat pentingnya belajar ilmu agama. Dia sholat subuh Jumat. Imam sunnahnya, ilmunya, kalau subuh Jumat di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat As-Sajdah. Di tengah-tengah surat As-Sajdah ada sujud tilawah. Kemudian orang ini salat ikut bersama imam. Di dalam hatinya adalah, ayo agungkan sunnah, jangan berbuat bid'ah. Tapi dia belum belajar. Kemudian ketika imam habis baca Al-Fatihah, kemudian sebagian ayat dari surat As-Sajdah, dari berdiri langsung sujud. Maka kemudian dia bilang, dasar ini orang-orang bid'ah semua. Dia sebenarnya yang tidak paham. Lalu setelah itu dia tidak ikut. Dia tidak ikut imam sampai imam bangun lagi, sampai menyelesaikan sholat. Setelah selesai sholat, dia tanya kepada yang di sampingnya, Mas, tadi imam bukankah rukunya lupa, dia langsung sujud. Kemudian sujudnya kenapa banyak? Ada 6 kali sholat subuh sujudnya, padahal cuma 4 kali aturan. Maka kata yang di samping, lihat kebodohan, kata yang di samping, nggak tahu, saya cuma ikut-ikutan. Bahayanya orang bodoh dalam ilmu agama. Bahkan Pak, saking hinanya orang yang bodoh dalam ilmu agama, dia tidak mau disebut sebagai orang bodoh dalam ilmu agama. Maka belajarlah ilmu agama dengan cara mengangkat kebodohan dari diri untuk bisa beramal agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belajar ilmu agama, kiat yang kedua adalah memulai dari yang paling penting sebelum yang penting. Apa itu? Belajarlah rukun Islam, rukun iman dengan kitab bersama seorang guru agama, ustadz, kiai, habib, tuan guru atau apa yang bisa mengajarkan ilmu tersebut. Belajarlah ilmu rukun Islam, rukun iman. Dari mana ini dalilnya Ustaz? Jibril alaihissalam ketika duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 2 lutut beliau menyatu dengan 2 lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada aku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada aku tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun iman. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama yang harus kita pelajari, yang penting sebelum, yang terpenting sebelum yang penting, rukun Islam, rukun iman. Dengan syarat, dengan kitab di hadapan seorang ustaz. Benar-benar paham dengan kitab di hadapan seorang ustaz. Nah,
Di sini saya ingin menyinggung sebagaimana ilmu-ilmu lain, ilmu agama pun ada orang yang kalau belajar menjadi ahli ilmu agama. Nah, kalau menjadi ahli bukan hanya cukup dengan rukun Islam, rukun iman. Dia harus belajar 4 hal, 12 hal. 12. Yang pertama, ilmu akidah yang benar. Yang kedua, ilmu beribadah sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, bisa membaca kitab-kitab tafsir karena di situ adalah sumber ilmu kalamullah. Yang keempat, bisa membaca kitab-kitab syarah hadis. Inilah inti orang belajar ilmu agama jika ingin menjadi ahli ilmu agama. Belajar akidah, belajar ibadah, belajar membaca kitab tafsir, belajar membaca kitab syarah kitab-kitab hadis. 4 ini harus ditunjang dengan 8 ilmu. Saya sebutkan secara cepat karena waktu. Yang pertama yaitu ilmu nahwu. Karena orang tahu dengan ilmu nahwu dia akhirnya tahu mana yang kata kerja, mana yang pelaku, mana yang dibekerjakan padanya kata kerja. Yang kedua ilmu saraf. Ketika Allah memiliki nama Al-Qadir, apa bedanya dengan Al-Qadir? Itu Anda akan tahu kalau belajar ilmu saraf. Yang ketiga ilmu balaghah, keindahan bahasa Arab. Karena miftahul Islam al-lughah al-arabiyyah, kunci agama Islam bahasa Arab. Ilmu balaghah. Yang keempat ilmu tajwid. Saya katakan kepada para santri yang akan menjadi ahli ilmu agama, yaqbuhu bi talibil ilm an yalhana fi tilawatihi li kitabillah. Buruk bagi seorang ahli ilmu agama, penceramah, pendakwah, ahli ilmu agama, ustaz, kiai, apalagi santri, buruk kalau seandainya dia jelek baca Qur'annya. Bukan urusan suara, tapi urusan tajwid dan makhraj. Suara pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Yang kelima, ilmu usul fikih. Yang keenam, ilmu usul tafsir. Yang ketujuh, ilmu usul hadis, mustalah hadis. Yang kedelapan, ilmu sejarah. Itulah 12 ilmu jika seseorang ingin menjadi ahli ilmu agama. Adapun kaum muslimin yang umum, yang jamaah seperti ini, yang sampai tuanya tetap akan jadi jamaah. Saya tadi berbicara tentang orang yang akan menggantikan saya, tentang orang yang ngajari umat. Adapun yang umum cukup yang saya katakan tadi, belajar rukun Islam, rukun iman, berkitab di hadapan seorang ustaz. Kiat yang ketiga, belajar ilmu agama harus dengan seorang guru agama yang mumpuni ilmunya. Tidak boleh belajar sendiri. Man kana syaikhuhu kitabuh, barang siapa yang syekhnya adalah kitabnya saja, tidak ada gurunya, maka syekhnya adalah syaitan. Hati-hati salah paham. Berapa banyak orang salah baca kitab gara-gara dia tidak berguru kepada guru agama. Kemudian yang keempat, ya ini hati-hati. Jangan tergesa-gesa belajar ilmu agama. Harus dari dasar. Saya beri contoh ya Pak. Apa rukun Islam yang pertama? 2 kalimat syahadat. Berarti yang harus kita pelajari pelan-pelan. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti yang benar? Apa maknanya? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Yang belum belajar, yang hadir di sini belum belajar itu, belum belajar agama Islam. Belajar dengan pelan-pelan, perlahan-lahan. Ya,
Kemudian baru syahadat yang kedua, baru sholat. Kalau sudah belajar sholat, berarti harus belajar apa yang menjadi syarat sahnya sholat. Wudu. Bagaimana tata cara wudu yang benar. Berdalil dengan seorang ustaz. Tidak boleh asal-asalan. Sepertinya begini, sepertinya begini. Itu belajar ilmu agama. Kemudian yang kelima, cara belajar ilmu agama adalah, ini penting, sesudah belajar, amalkan. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Lihat, perhatikan. Paham agama bukan hanya pengetahuan. Kata beliau, hadza in urida bil fiqhi al fiqhu al mulazim lil amal la mujarradul ilm. Perhatikan. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan adalah orang yang dipahamkan agama, adalah orang yang paham agama, maksudnya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar berilmu. Dan saya pesan, tidak semua penghafal Quran ahli ilmu agama. Dia cuma penghafal, Pak. Kalau ingin menjadi ahli ilmu agama, dia harus melengkapi 12 tadi syarat. 8 alat-alat tadi. Ilmu nahwu, sharaf, balaghah, tajwid, kemudian ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, kemudian ilmu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus diamalkan ilmunya. Saya berpesan ini, terutama yang sudah lama hadir di majelis ilmu. Amalkan ilmunya. Jangan cuma di masjid, tetapi saat di rumah lebih utama. Amalkan ilmumu. Bagaimana seorang suami terhadap istrinya, seorang bapak terhadap anaknya, amalkan ilmu. Kemudian cara yang keenam sebelum terakhir adalah harus sabar dalam menimba ilmu agama. Kita dulu, Pak, bersimpuh. Saya hampir 5 tahun duduk di hadapan seorang guru menghafal Quran, Syekh Ubaid Al-Aqrani namanya. Itu kadang saya ngantuk. Saya sudah tua. Ngantuk. Kita sabar. Nggak boleh berkeluh kesah, harus sabar. Kita dulu di Madinah kadang habis maghrib, habis asar, sholat asar di Masjid Nabawi, harus lari ke Masjid Dzunurain. Karena pengajiannya di situ. Lari cepat-cepat. Kalau nggak dapat tempat. Habis menuntut ilmu di situ, kemudian lari ke Masjid Nabawi. Karena habis maghrib ada kajian. Padahal hari itu puasa. Puasa cuma berbuka dengan air zam-zam saja. Ataupun dengan kurma-kurma yang ada di Masjid Nabawi. Harus sabar. Harus usaha. Tidak boleh menggerutu. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menimba ilmu agama. Apalagi di zaman AI. Di zaman Syekh Google. Orang semuanya ingin instan. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, adalah berdoa agar seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW di setiap pagi setelah sholat subuh, setelah zikir sholat, beliau memerintahkan kita untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga DKM Masjid Kuba 99 Asmaul Husna di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah memberikan kesempatan untuk kita duduk di majlis ilmu, di majlis yang sangat mulia, dihadiri oleh para malaikat, yang para malaikat saling memanggil satu yang dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Malaikat, ayo ke sini, ini yang kalian cari. Majlis zikir. Para ulama salaf mengatakan ini sebenarnya majlis zikir.
Majlis zikir bukan majlis yang orang goyang-goyang zikirnya, orang berzikir berjamaah. Majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dibicarakan tentang bagaimana engkau beribadah kepada Allah. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana engkau membeli, bagaimana engkau menjual, bagaimana engkau sholat. Itu majlis zikir. Majlis halal dan haram, membicarakan mana yang halal, mana yang haram. Itu majlis. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari majlis ilmu ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ketenangan, diliputi rahmat, para malaikat mendoakan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memuji nama-nama orang yang duduk di majlis ini di hadapan para malaikat yang mulia. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.